Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan kepada hambanya, maupun itu nikmat jasmani maupun itu nikmat rohani. Alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan kenikmatan kepada hambanya, meskipun hamba-hambanya sering bermaksiat kepada Allah, sering berbuat dosa kepada Allah, sering melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan Maha Rahman dan Maha Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kenikmatan yang dibutuhkan oleh setiap hambanya. Salawat dan serta salam tetap dicurahkan dan terlimpahkan kepada sang reformasi Islam, sang pejuang Islam, yakni panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dengan perjuangan beliau, dengan kekuatan, dengan keteguhan beliau, kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam nikmatnya menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa rasa takut sekalipun. Bagaimana yang dulu yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beribadah harus bersembunyi-sembunyi dari kafir, dari kaum Quraisy. Tapi sekarang kita alhamdulillah, berkat perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam tegak di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh, rawahu al-Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat maghbunun, yang akan tertipu fihima, di dalam kenikmatan tersebut, katsirun minan nas, kebanyakan dari manusia, kebanyakan dari umatku. Apa itu? Yang kedua itu as-sihah wal faragh. Yang pertama yaitu kesehatan, dan yang kedua yaitu kesempatan ataupun waktu luang. Kedua inilah kenikmatan yang sering lalai, yang dilupakan oleh setiap manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat ini jugalah yang harus kita jaga, yang harus kita lakukan. Yang nikmat kedua inilah yang sangat penting bagi kehidupan kita. Dan juga kita harus hati-hati juga dari kedua nikmat tersebut ini. Karena kenapa? Dikarenakan ketika kita sehat, kita lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kita untuk beribadah kepadanya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika kita sakit, kita berandai-andai,
seandainya aku sembuh, aku akan melakukan hal ini, aku akan melakukan hal itu, dan lain-lainnya. Banyak kita berandai-andai ketika kita masih dalam keadaan sakit. Kita banyak berandai-andai ingin melakukan sesuatu. Tapi ketika kita sudah sembuh dari sakit yang ada di diri kita, kita lupa bahwasanya kita sudah sehat, sudah diberikan kenikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sering manusia lalaikan. Nikmat inilah yang Rasulullah SAW wanti-wanti kepada umatnya. Dan yang kedua adalah kesempatan. Di dalam kesempatan ini, waktu luang ini, banyak yang harus kita lakukan. Kesempatan waktu luang yang harus kita lakukan yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Kita harus banyak melakukan sesuatu yang bermanfaat, ataupun mencari manfaat dan ataupun menebarkan kemanfaatan. Inilah kesempatan kita. Selama kita masih hidup, nafas kita masih, jantung kita masih berdetak, dan kesehatan kita masih stabil, maka kesempatan ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dengan apa kita gunakan? Yaitu dengan memberikan kemanfaat bagi orang, melakukan suatu hal-hal yang baik. Jangan waktu kesempatan kita lalaikan dari sesuatu yang tidak bermanfaat, ataupun dari sesuatu yang Allah larang, sesuatu yang mengarahkan kita dari perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita wanti-wanti, kesempatan. Karena dengan kesempatan ini kita bisa meraih segala sesuatu. Kalau kita ada niat ingin memperbaiki diri, ingin melakukan sesuatu ke depan untuk memajukan bangsa dan negara ini, kita bisa melakukan karena ada kesempatan. Inilah kedua nikmat inilah yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Banyak di antara kita sekarang, saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, salah satunya terkena COVID-19. Mereka ingin berharap kembali keluarga mereka, ingin melakukan sesuatu yang banyak lagi, sesuatu yang bermanfaat lagi, tapi mereka sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Dengan ujian itu kita harus berpikir jernih, berpikir positif. Dengan ujian itu bahwasanya Allah telah memberi kita agar kita bisa selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sakit itulah kita baru bisa merasakan betapa berharganya kesehatan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ketika orang sakit, apa mereka bisa melakukan aktivitas? Tidak. Karena kenapa? Mereka sakit. Ketika mereka sakit, pastinya mereka tidak ada kesempatan. Bagaimana mereka bisa mengambil kesempatan kalau mereka tidak berdaya, sakit? Inilah yang harus kita perbaiki lagi, yang harus kita syukuri nikmat dua inilah. Dan yang nikmat dua ini juga lah yang kita harus wanti-wanti agar kita senantiasa ingat bahwa kesempatan tidak pernah terulang kembali. Dan kesehatan yang harus kita jaga. Kesehatan sangat mahal. Banyak sekarang orang di rumah sakit, orang-orang kaya, mereka sakit tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Uang mereka banyak, tapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena mereka sakit. Maka ketika kita sudah sehat, kita diberikan kenikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Mari pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya dan kita gunakan memberikan kemanfaatan bagi orang banyak, atau kita mencari manfaat setidaknya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dua nikmat inilah yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dengan dua nikmat inilah manusia bisa berkreativitas dan mengambil kesempatan-kesempatan untuk membuat suatu manfaat yang lebih banyak bagi kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.